Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Smart listeners, setiap manusia rasanya pasti merasa tidak nyaman dengan perubahan gitu ya. Tapi perubahan itu kalau kita lihat dengan dalam adalah hal yang bisa membuat kita untuk naik kelas. Dan realitanya banyak juga dalam dunia karir, banyak orang yang gak suka banget dan gak nyaman banget tentang perubahan. Lantas seperti apa sih kita mungkin seorang leader ataupun juga seorang tim gitu ya menghadapi tim-tim yang susah banget nerima perubahan. Hari ini kita akan membahas dalam Smart Character and Career. Yang pasti ada Audrey Juwana malam hari ini dan sudah bersama-sama kita ada Dr. Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Audrey, selamat malam Smart Listeners. Senang bisa berjumpa kembali ya. Oke, Mas Harmony sorry, mic-nya agak peak kayaknya. Oh, agak peak ya? Agak dikecilin dikit. Oh, ini settingan ini sih sebentar ya. Tes 1 2 tes. Ini auto setting sih. Tes 1 2 udah oke belum? Masih agak peak, Mas. Aku turunin aja lah ya. Tes 1 2 tes. Udah aman? Sedikit lagi? Tes 1 2. Tes 1 2 tes. Oke. Tes 1 2. Yes. Ini udah 30% nih. Udah. Aman ya? Good. Clear. Aman ya? Clear ya? Ya. Boleh langsung Mas Harmony jawab aja sapaan aku. Baik, selamat malam Smart Listeners dan selamat malam Audrey, sudah lama tidak berjumpa kembali ya. Betul sekali, senang rasanya bisa nemanin Smart Listeners lagi di Selasa malam jam 8 sampai dengan jam 9 dalam Smart Character and Career. Pastinya kita akan selalu membahas tentang karakter dan karir gitu ya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan kenapa sih orang-orang tuh susah banget ataupun gampang banget menolak perubahan. Emang nyata adanya Mas di zaman yang serba cepat adaptasinya ini masih banyak ditemukan tim-tim yang nolak perubahan, Mas Harmony? Banyak banget lah Audrey, sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi tiap kali ada kebijakan baru pasti ada yang ngomel ya. Dikasih pelatihan, tetap nggak berubah juga, nolak berubah gitu. Dulu banyak orang mikir gitu kayaknya cuman malas adaptasi, tapi ternyata ini sebetulnya kalau kita gali lebih dalam ya, sebagai business owner tuh solusinya biasanya pecat gitu. Tapi ternyata kita nggak melihat kesiapan mental sesungguhnya dari setiap orang itu, kita seringkali nggak perhatikan gitu. Nah, pengalaman saya pun juga di dunia HR ya, di kepemimpinan pun perusahaan-perusahaan itu sekarang memang lagi digaung-gaungkan kan, layoff lagi banyak, talent lagi banyak, orang pokoknya mau kerja apa aja. Tapi kenyataannya tuh kok sekarang cari orang yang bagus juga nggak gampang gitu ya. Yang daftar banyak, yang daftar mungkin bisa 10 orang, yang di interview tiba-tiba yang datang cuman 5 gitu. Tiba-tiba yang dipanggil kerja cuman 1, yang tiba-tiba siang udah hilang gitu. Yes. Jadi ternyata yang masalah itu bicara tentang mentalitas gitu. Nah, mentalitas ini adalah angle yang seringkali sebagai leaders ini miss gitu. Nah, jadi makanya kalau bicara soal smart character and career gitu, kita semua pengen jadi pemimpin yang baik. Tentu sudut pandangnya adalah sebagai owner atau leader, tapi juga sudut pandang kita pembahasan pada malam hari ini, kita bicara juga soal sebagai diri sendiri. Oh, ternyata saya yang mentalnya perlu diasah. Yes. Kalau menghadapi tantangan zaman ini, dunia yang semakin gak jelas ini, saya mesti ngapain ya supaya mental saya lebih kuat. Nah, itulah urgensi dan topik pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, nah dari statement Mas Harmony tadi, berarti kita bisa simpulkan ya Mas, ini ada gap antara mungkin leader ataupun pemilik bisnis dan juga tim-tim yang mungkin menerima perubahan ya, terkait dengan perubahan-perubahan yang dimunculkan. Nah, sebenarnya sepenting apa komunikasi gitu ya dalam proses perubahan? Karena banyak yang ngerasa main rubah-rubah aja padahal kemarin udah oke. Ataupun leadernya, ini anak tim saya gitu ya, diajak naik kelas gitu kok pada nggak mau. Nah, ini apakah masalah utamanya komunikasi atau apa nih Mas? Masalah utamanya sebetulnya ini adalah ketidaktahuan sebetulnya gitu ya. Jadi ketidakpengenalan, kita nggak ngerti gitu. Kita akan as simple as buang gitu aja gitu. Saya tuh suka hobi ini ya.
bongkar laptop gitu ya, upgrade RAM, upgrade SSD. Saya masih ingat sekali komputer-komputer anak-anak kantor itu zaman dulu masih pakai harddisk lama, RAM-RAM yang jadul. Padahal kalau misalkan diefisiensikan, di upgrade RAM-nya, diganti terus harddisknya yang lama jadi SSD, itu semua bisa fungsional kembali gitu. Sedangkan karena kita nggak ngerti, kita nggak tahu cara mengupgrade-nya dan mengoptimalkan sebuah device atau alat perangkat tertentu, akhirnya ya buang lagi beli baru, baru, dan itu mahal sekali. Bayangkan kalau misalkan saya upgrade aja, isinya komponen-komponen di dalamnya itu komputer masih bisa dipakai 5 tahun lagi, gitu, dan masih bisa sangat bagus. Nah itu artinya apa? Ketidaktahuan itu akan menyia-nyiakan hasil, tidak efektifkan proses. Nah ini yang bicara ketidaktahuan, ini kan sebetulnya jeroan manusia yang nggak kelihatan apa yang terjadi dalam pikiran kita. Yang angle yang saya akan angkat pada malam hari ini bicara soal karakter tentunya. Dan tentunya saya juga akan bahas tentang sedikit neuroscience gitu ya. Nah, saya bicara tentang karakter ini ngomongin sekarang ya, lagi marak sekali memang ngomongin karakter Gen Z gitu. Betul. Ya. Nggak akan ada habisnya deh ngomongin karakter Gen Z yang memang banyak maunya. Betul. Yang saya selalu seringkali gaung-gaungkan, memang semakin banyak mau, itu karena semakin kita banyak tahu, semakin kita banyak mau. Semakin kita banyak tahu, semakin banyak opsi, semakin kita juga banyak banyak kriteria hal-hal yang saya tinggalkan gitu. Dan saya pilih yang saya selalu berpikir akan ada yang lebih baik, gitu. Sedangkan akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan apa yang di depan mata kita ini kepercayaan yang mahal, kepercayaan yang dari Tuhan, kepercayaan yang bisa saja terlewatkan kalau kita nggak kelola dengan baik gitu. Nah ini mindset yang mesti kita awali terlebih dahulu nih. Nah, baru nih saya akan ngomongin sudut pandang yang kedua, yaitu dari sudut pandang neuroscience gitu ya. Dari sudut pandang neuroscience ini, neuroscience itu otak kita itu secara sederhana, simpelnya itu kita punya limbic system sama otak korteks. Sebentar, apakah masih ada waktu untuk saya menjelaskan, Audrey? Nah, kita break dulu ya Mas ya. Kalau ngomongin tentang neuroscience nih kayaknya butuh waktu yang cukup panjang. So kita break dulu untuk Anda juga yang mungkin ingin mengirimkan pertanyaan ataupun juga tanda tangan. Seperti biasa kita akan analisa tanda tangan Anda, seperti apa karakter Anda gitu ya. Apakah Anda tim yang menerima perubahan dengan cepat atau ya sulit untuk beradaptasi. Nanti kita akan bahas. Tetaplah bersama kami Smart Listeners dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Kembali Small Listeners dalam Smart Character and Career, masih bersama Mas Harmony Ezra, dan hari ini kita masih membahas gitu ya, kenapa sih kalau ngomongin perubahan tim-tim Anda gitu ya, banyak yang nggak menerima ataupun sulit menerima perubahan. Apa yang menjadi faktor-faktor ataupun hal-hal secara karakter ya yang membuat perubahan itu sulit untuk dijalanin. Dan tadi Mas Harmony sampai di penjelasan secara neuroscience. Nah, mungkin boleh dijelaskan secara ilmiahnya emang manusia itu challenging gitu ya untuk menerima perubahan. Mas Harmony, silakan. Iya, jadi gini, balik lagi ya, dasar dari pemikiran kita kalau kita nggak tahu, kita akan menyia-nyiakan banyak hal. Kalau kita nggak ngerti cara pakai artificial intelligence, kita akan beli gadget dengan fitur yang segala macam mahalnya itu nggak akan kepake, akan jadi ganjalan pintu handphone mahal itu. Kalau misalkan kita nggak ngerti cara memanfaatkan dan mengoptimalkan tools tersebut. Jadi kata kuncinya adalah mengenali dan mengetahui sehingga kita mampu mengoptimalkan. Jadi kata kuncinya adalah SDM itu kunci untuk bisnis kita maju. Sumber daya manusia itu kunci untuk kita bisa melevel upkan apapun yang kita kerjakan. Ya, organisasi, visi, mimpi, gimana pun juga, apapun yang kita kerjakan, kita butuh manusia untuk mengoperasikannya. Ya, nah, cara kerja manusia di otak Tuhan itu sudah menciapkan. Secara sederhana saya coba jelaskan, otak kita tuh ada dua sistem, basically. Ada otak limbic system, ya, yang fokusnya ini ngomongin soal pusat emosi gitu ya, dan emosi itu letaknya di limbic system, dan otak korteks itu pusatnya logika gitu ya. Tempat penguasaan diri, tempat perencanaan dan memecahkan masalah itu otak korteks. Nah, sedangkan limbic system itu secara natural itu ada reptilian brain ya di bagian komponen otak kita. Ketika kita tertekan, kita itu jadinya reaktif. Kita cenderung emosional yang biasanya menciptakan 3 respon ini gitu ya. Respon yang pertama ini adalah saya suka sebutnya 3F. Yaitu F yang pertama itu adalah fight, senggol bacok. Sini lo gitu. Adik-adik dikasih perubahan, ngamuk langsung, demo langsung, ya kan gitu. Nah, yang kedua adalah flight gitu. Kabur, izin sebat kagak balik-balik gitu ya. Terus ngilang, nggak ada kabar gitu. Yang ketiga freeze, iya doang gitu ya. Tapi pandangan kosong di depan laptop. Kamu ngerti nggak? Diem gitu. Nah, sebetulnya ada satu lagi font. Cuman ya saya golongkan menjadi freeze juga karena mirip-mirip. Karena ada orang-orang yang di dunia ini ada yang cuman iya doang demi menyelesaikan masalah. Biar cepat ya. Biar cepet aja gue mau keluar dari masalah ini. Nah, ini yang akhirnya limbic system ini pokoknya ABS ya, asal bos senang gitu. Responnya jadinya tidak sehat yang mengakibatkan manusia ini tidak maksimal karena ya yang beroperasi adalah otak survivalnya kita gitu. Yang kita nggak pakai adalah otak korteks. Nah, idealnya sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang pribadi kita menyadari natural responsnya kita nih. Oh, gue kalau stres ini gue kabur ya. Oh, gue kalau stres ini gue cenderung tersinggungan ya. Oh, gue kalau stres ini pengennya kabur. Oh, gue kalau stres ini gue pengen matiin handphone, gue nggak lihat HP, gue blok semuanya, gue ngilang gitu ya. Itu natural respons yang kita mesti sadari. Ini pola yang jelek nih. Ini habit gue yang nggak bagus. Jadi kesadaran ini menjadi kunci agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, ini makanya saya ngomongin otak korteks. Otak korteks ini adalah otak kesadaran, logika. Gitu ya. Jadi ketika otak kita nggak dalam tekanan, nggak dalam ketakutan, nggak dalam situasi yang menegangkan, otak korteks ini yang membuat kita menciptakan karya-karya yang keren-keren, berkreativitas, kita mecahin masalah. Ini Tuhan ciptakan otak korteks kita, gitu ya. Nah, jadi pengambilan keputusan yang besar dan kita menjadi versi terbaik diri kita itu karena otak korteks kita ini. Semua mamalia, semua hewan nggak punya otak korteks, cuman manusia yang cuman punya otak ini, gitu. Nah, ini yang membuat tugas kita sebagai manusia gitu ya, mengaktifasi otak korteks semaksimal mungkin, tapi juga meminimalisir respon limbik yang tidak sehat gitu ya. Emosi tuh bagus dipakai untuk jadi motivasi, dipakai untuk menghindari kegagalan gitu ya, mengantisipasi resiko gitu ya. Tapi kalau misalkan kita terlalu masuk ke dalam limbic system, tim kita banyak ditakutin, maka malah yang keluar adalah
kerjaan yang serampangan dan ya nggak akan maksimal karena ya maunya kabur. Ujung-ujungnya nggak heran kalau misalkan kalau Anda paksa pakai cara Anda terus turnover atau banyak sekali perusahaan anak-anak di perusahaan Anda resign. Gitu. Jadi kalau misalkan otak bilang ini wah ini bahaya dan gak aman, nah ini berarti tim kita mesti menyadari ini. Oh ini respon yang sehat atau enggak ya gitu. Nah sebagai leader kita mesti menyadari oke, kita masih menyadari bahwa perubahan-perubahan ini ada tujuannya. Ya, semua adjustment yang kita lakukan ini memang mengantisipasi dan memanage seluruh pihak stakeholders bla 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 supaya tujuan perusahaan tercapai. Makanya akan ada penyesuaian budget dan lain sebagainya gitu ya. Peraturan semakin ketat, tapi tenang aja, that's fine. Ya percayalah ini semua akan membawa perusahaan lebih baik. Nah, pengertian tersebut membuat kita jadi lebih tenang gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai pribadi secara neuroscience itu kalau menyadari nih pola-pola gue jelek yang mana, kita kan setiap kali tertekan langsung aware. Oke, saya mau kabur nih. Saya gak mau balas WhatsApp nih. Saya mau nunda nih. Saya mau ngilang nih. Saya mau marah nih. Nah itu hal-hal respon-respon otomatis yang kita mesti kenali ya. Jadi sadari ya, lalu kelola dan respon benarnya seperti apa. Saya ulangi. Sadari ya, kenali, lalu pilih respon benar yang seperti apa. Sadari, kelola, dan respon benar seperti apa. Ya, sadari, kelola, dan respon benar. Ya, nah itu yang mesti dikenali. Itu ngomongin neuroscience ya, gitu. Teorinya gampang gitu. Cuman saya pribadi pun juga, aduh Audrey, saya pun sendiri juga ketika di pressure nggak gampang. Tapi justru pendewasaan karakter itu melalui tekanan-tekanan tersebut ya, gitu. Lama-kelamaan dulu dibentak takut gitu, lama-kelamaan dibentak biasa aja. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya, hidup ini nggak berakhir kalau misalkan dibentak sama atasan ya, gitu. Iya gitu. Ternyata tekanan-tekanan yang terjadi ini memang sebuah natural response yang memang kita mesti sadari ya. Nah, makanya itu otot-otot karakter kita yang nggak kelihatan membuat kita jadi semakin kuat menghadapi dunia yang memang di luar kontrol kita gitu. Di luar IHSG yang bisa naik turun kayak roller coaster, bodoh amat gitu. Iya kan gitu. Tapi bagaimana kita meresponi kehidupan ini, itu sebetulnya bagaimana kita menyadari kan bahwa Tuhan masih dalam kontrol kita. Tuhan tuh masih dalam kontrol ya. Tuhan tuh masih menjagai. Saya masih bisa nafas, saya masih bisa hidup. Toh memang kondisi ekonomi kacau, tapi toh di depan kita masih bisa makan, syukur pada Tuhan, masih bisa beraktivitas, masih ada klien walaupun mungkin gak sebesar dulu, tapi masih bisa ya. Nah, hal-hal seperti itu yang mesti disyukuri gitu ya. Nah, itulah ngomongin soal neuroscience itu, kita mesti nge-tweak otak kita menyadari bahwa ada pengharapan-pengharapan yang baru dan segala sesuatu hal yang tidak terkontrol ini memang bagiannya Tuhan gitu. Jadi memang kita harus menyadari tadi ya seperti Mas Harmoni katakan, sadari, kelola, dan respon yang benar gitu ya. Ini kalau timnya udah paham tentang self awareness, kayaknya ini akan berjalan dengan baik gitu ya. Cuman realitanya banyak yang ya nggak se-perfect itu gitu ya Mas Harmoni ya. Jadi atasannya yang makan hati, atasannya yang pusing, aduh ini gimana gitu ya, karena bebannya semua terasa di leader seperti itu. Nah, gimana mungkin leader sendiri ya menyikapi hal-hal ini ketika menemui ada tim yang memang benar-benar menolak ya tadi seperti merespon 3F tadi. Ini kan cukup bahaya ya untuk produktivitas pekerjaan, Mas. Ya. Nah, kata kuncinya sebetulnya betul. Tadi Audrey sebenarnya sudah ngomong, dikomunikasikan. Kuncinya sebenarnya dikomunikasikan semuanya. Cuman ini ngomongin konteks berikutnya ya. Saya akan ngomongin tentang karakter dan bagaimana kita mengelola perbedaan karakter dan tools-tools apa yang bisa kita pakai gitu ya. Karena pengenalan tuh butuh tools sebetulnya. Karena ini sesuatu yang nggak terlihat gitu. Kalau kolesterol nggak kelihatan, cuman muncul di pegel-pegel gitu kan. Asam urat kagak kelihatan, besok nggak bisa jalan gitu aja. Gitu. Ya kan. So it feels everything fine, tiba-tiba sakit jantung kan bahaya gitu. Nah makanya butuh diagnostic tools, tapi ini dari sudut pandang kacamata psikologi. Ini saya memang menekuni bidang ini. Saya ciptakan Personix untuk membantu perusahaan dan diri Anda supaya kenal gitu ya, aware itu di mana saya polanya seperti apa dan bagaimana kita berespon benar.
kembali kepada konteks komunikasi ya. Komunikasi itu adalah fundamental dari pengertian gitu ya. Nah, sebagai pemimpin apakah kita cukup bisa menciptakan rasa aman agar tim kita bisa mengkomunikasikan hal-hal isi hati unek-uneknya. Saya pribadi pun dulu waktu load saya nggak tinggi, saya bisa melakukan seminggu sekali one on one gitu. Tapi ya idealnya memang dengan kesibukan yang begitu semakin tinggi, kayaknya sebulan sekali aja deh gitu sekarang gitu ya. Tapi idealnya memang yang di perusahaan-perusahaan startup yang bagus tuh sekarang memang melakukan one on one. Jadi satu leader itu membawahi bisa belasan sampai puluhan orang, dan itu melakukan one on one setiap 2 minggu sekali. Sehatnya loh ya. Sehatnya. Idealnya. Cuman one on one ini adalah menjadi ruang tempat di mana dia bisa terbuka apa adanya dalam kurun waktu mungkin 20 menit, 15 sampai 30 menit, sehingga kita memulai dengan pertanyaan bukan menyerang gitu ya. Bukan pernyataan yang menyudutkan gitu. Sehingga one on one ini mereka bisa mengungkapkan isi hati, mengungkapkan curahan gitu ya. Tiba-tiba karena selama ini kan kita kerja business as usual, operation jalan-jalan, tiba-tiba ada tekanan-tekanan muncul, mau resign, padahal itu kan luka-luka yang nggak kelihatan gitu loh ya. Tekanan-tekanan psikologis yang nggak kelihatan selama ini, kita cuman fokus ngelihat dari kacamata yang helikopter view aja gitu, general view aja, itu yang menjadi masalah. Nah ini makanya tools yang bisa diberikan ini ketika membantu perusahaan, saya akan berikan ya. Ada tes karakter, ya. Ada tes mindset, ada tes stress response gitu ya, respon kita pada saat tertekan seperti apa. Ada tes values, culture fit, kesesuaian nilai dengan kesesuaian perusahaan. Ada tes kecerdasan emosi, ada tes kepemimpinan. Kita punya banyak. Kita sekarang ada 200 inventory tools yang memang bisa dipakai untuk konteks sesuai dengan perusahaannya gitu. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan perusahaan mau seperti apa gitu. Tapi yang barusan saya sebutkan tadi itu bisa mengcapture gitu ya, pola-pola yang relevan seperti apa gitu. Nah nanti mungkin di sesi berikutnya saya akan ceritakan gitu ya, karakter-karakter apa aja dan responnya seperti apa dan caranya menerima perubahan itu gimana. Nanti di tanda tangan pun juga saya akan bacain, Audrey gitu ya. Oh kamu nih tipikal yang sebetulnya itu yang fight nih, gercep nih, nggak sabaran, tapi ya mesti harus ada stimulasi baru bisa berubah gitu. Karena setiap pemimpin pun juga punya karakter masing-masing kan. Ada yang karakternya gas, kagak peduli, pecat sana pecat sini gitu kan. Tapi ada sebaliknya, terlalu baik, malah dimanfaatin sama anak buahnya. Ada juga loh, Audrey. Gitu. Nah ini yang menjadi menarik untuk kita bahas di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, Small Listeners. Masih ada 2 sesi lagi untuk Anda yang masih ingin mengirimkan tanda tangan. Silakan boleh ya, ambil kertas putih, tanda tangan di atasnya dan tulis nama Anda di bawah tanda tangan Anda dan difoto ke 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Kembali Smart Listeners dalam Smart Character and Career untuk Anda yang mendengarkan di 6 kota Smart FM Network, Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Pekanbaru, Jakarta, dan mungkin kota-kota lain yang sedang menyaksikan live YouTube kami. Selamat malam. Kita membahas tentang satu hal yang mungkin nggak nyaman, tapi sebenarnya untuk kebaikan bersama sih, seperti itu ya. Tentang perubahan. Kenapa tim suka banget nolak perubahan. Dan tadi Mas Harmony juga sampaikan ya bahwa ada beberapa karakter-karakter yang mungkin diindikasikan ya ini kayaknya akan cukup sulit nih menghadapi perubahan ataupun menghadapi adaptasi-adaptasi yang baru dalam perusahaan. Boleh di-spill sedikit Mas supaya leader-leader nih udah mulai bisa short list lah ya, mana yang red flag, mana yang green flag nih, silakan Mas. Oke, saya tiba-tiba keingetan aja sih. Saya tergelitik untuk menyampaikan hal ini gitu ya. Alasan-alasan untuk orang itu nggak mau berubah itu apa sebetulnya? Dasar-dasar psikologinya gitu ya. Orang itu sebetulnya menghindari 3 hal, Audrey, gitu ya. 3 hal ini apa sih? Sebetulnya adalah 1, pain, rasa sakit, gitu ya. Kedua adalah guilt, rasa bersalah. Yang ketiga adalah shame, gitu ya, rasa malu. Tiga hal ini itu adalah driven factor yang membuat orang itu menghindari hal ini terus. Orang pasti akan menghindari rasa sakit. Orang pasti nggak mau kelihatan jelek. Orang nggak mau kelihatan salah juga. Nah makanya orang itu pasti menghindari hal-hal ini gitu. Nah makanya kalau misalkan kita mau mempush orang untuk berubah, kita mesti menyadari 3 faktor hal ini ya gitu ya. Oh apa sih yang sebetulnya rasa sakit yang nggak terlihat dia apa sih? Oh dia ini jangan-jangan merasa dipermalukan ya. Oh ini hidden battle-nya dia, ini peperangan dalam jiwanya kenapa dia merasa tersinggung. Nah, empati tersebut yang sebetulnya kita mesti coba tanya juga gitu. Nah sehingga ada kebutuhan jiwa yang saya sering kali gaungkan ya, kebutuhan jiwa manusia dikasihi, dihargai, dipercaya, itu menjadi sebuah makanan dan motivational factor selain daripada uang untuk kita memacu dia untuk berubah. Kan manusia tuh as simple punishment and reward aja kan gitu loh. Punishment and reward aja gitu. Kalau misalkan jelek, makanya sistem di perusahaan ada juga yang menghukum dengan potong gaji. Ada yang menghukum dengan menaruh label, nih lo, nama lo tuh jelek lo, ditaruh di mading gitu kan, ditaruh di mana gitu kan. Nah, nih lo tuh nggak masuk dalam jajaran orang-orang yang role model nih gitu loh. Jadi itu menjadi sebuah punishment. Perasaan pain, shame, and guilt itu. Dan rewardnya apa? Ya bisa monetize dengan uang gitu ya, dengan apresiasi. Lawannya dari perasaan-perasaan tersebut. Gitu ya. Nah itu yang saya pengen sampaikan ya. Itu barusan keingetan di luar dari materi saya tadi barusan gitu ya. Tapi itu penting.
Iya itu penting sekali. Nah, sekarang saya mau sampaikan ya Oke. pola-pola tipe-tipe karakter dan cara responnya gitu ya, Yes. gitu ya. Jadi saya bikin empat tipe ya secara Aha. garis besar yang sebetulnya dikombinasikan bisa banyak sebetulnya ya. Oke. Tapi tipe yang pertama ini tipikal yang empat tipe karakter dan cara dia menerima perubahannya. Dan itu pendekatannya beda-beda. Ini tipikal yang pertama kayak tadi tuh, tipikal yang berpikir, bertindak, Oke. tapi kagak punya perasaan, gercep, gak sabaran, asal jelas arahnya dan kontrolnya, dia pasti gaspol. Oke. Cuman gitu, maksa pakai caranya dia, gitu. Pokoknya nggak mau tahu. Nah itu adalah cara kata kunci yang sering kali dia omongkan. Contohnya siapa karakteristiknya? Kayak Pak Ahok. Yes, gas aja. Nah, Pak Ahok itu terkenal sekali, memang orang bagus sekali kepemimpinannya Ya. dalam segi perubahan, Betul. transformasi perubahan yang radikal gitu ya. Namun nggak banyak orang suka dengan cara dan metodenya dia karena tidak berperasaan. Tidak mempertimbangkan culture sopan santunnya, unggah-ungguhnya Jawa dan Indonesianya kita gitu. Nah itu yang menjadi masalah gitu. Oke. Karena kita nggak menyadari ada tipe-tipe yang lain nih, tipe yang kedua nih. Nah ada tipe yang ada orang yang berubah itu butuh kepastian dan waktu. Oke. Gitu. Kalau yang tadi kan selama ada tujuan, yang tipe yang pertama berpikir bertindak, diketahui ditanya dijawab gitu kan. Betul. Selama gua tahu ada masalahnya, ada solusinya, gua gas gitu. Nah, ini tipikal yang kedua rada beda. Nggak, cara kerjanya gitu. Cara otaknya kerja itu kayak gini. Dia butuh kepastian, Oke. dia butuh waktu, ya. Dia butuh konfirmasi. Selama ada kepastian itu, dia baru mau melangkah. Gitu. Wah lebih repot dong. Betul, tapi ada orang-orang tipe karakter seperti ini. Tapi kekuatan dia kalau sudah aman, sudah jelas, maka dia bisa melangkah berdasarkan rasa aman yang dia butuhkan. Contoh kontrak kerja, Oke. gitu ya. Contoh gaji pokok gitu ya. Nah orang-orang tipe yang kedua ini kadang-kadang gajinya nggak perlu yang tinggi-tinggi, tapi dia ya UMR nggak harus UMR Jakarta, dia happy kok, Oke. praktis gitu. Yes. Tapi ya gitu lambat gitu. Gitu, butuh kepastian gitu ya. Nah, tipikal yang ketiga ini tipikal yang justru tipikal yang perasaannya butuh diisi dulu baru bisa jalan baru bisa jalan. Ya. Bensinnya dia adalah bensin emosional. Bensinnya dia adalah lingkungannya dia. Bensinnya dia adalah dukungan emosional. Bensinnya dia adalah konformitas atau sebuah komunitas yang kuat yang saling mendukung untuk mencapai goal tersebut. Wah, dia relasional banget gitu Oke. orangnya. Nah, makanya orang-orang seperti ini dia justru nggak mau berubah karena ya saya sendirian sih. Nah, Ya. itu tuh hambatannya dia kayak gitu. Karena kalau semua orang pakai BlackBerry, ya gue ikutan BlackBerry gitu. Nah, kalau misalkan yang lainnya pakai iPhone, gue pakai iPhone dah. Nah, gitu. Itu tipikalnya memang relasional. Dia maunya sama-sama dengan orang lain gitu ya. Nah, sama yang terakhir, ini orang yang mau berubah selama dia punya komitmen, data, struktur, fakta yang jelas banget. Ini Oke. tipikal yang merasa segala sesuatu butuh data dan analisis sampai dia betul-betul yakin banget baru ngambil keputusan. Ya. Ini orang nggak gampang percaya, tapi kalau misalnya dia percaya betul-betul dia bisa idealis banget gitu. Nah, hambatan model-model kayak gini cuman satu, takut gagal. Oke. Takut gagal. Nah, jadi ya selama kita sebagai pemimpin tahu gitu, lu takut gagalnya apa sih? Lu kenapa sih? Nah, ini overthinkingnya itu loh. Overthinking kadang-kadang bikin gemes gitu ya. Cuman ya kita mesti bisa men-trigger untuk oke, ayo lu nggak boleh gitu, gimana sih gitu, ayo fokus lu gimana gitu. Nah, ini kadang-kadang setiap tipe-tipe karakter ini kita menyadari, oh gua tuh masuk tipe yang mana ya. Itu goalnya setiap kali waktu saya sudah kasih list down ini, coba kita refleksi gitu, gue ini masuk tipe yang mana gitu ya. Oh kayaknya saya kombinasi deh nomor 1 sama nomor 4, bisa juga gitu. Kayaknya bisa saya kombinasi nomor 3 sama nomor 2, bisa juga. Nah itu yang penting kalau misalnya kita menyadari tipe-tipe kita seperti apa gitu ya, maka kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik ya, memimpin orang lain ataupun memimpin diri sendiri lebih baik gitu. Nah permasalahannya kita pakai cara kita sendiri untuk memimpin orang lain. Itu dia.
Oke. Nah, ya. Kita pakai kacamatanya kita untuk menghadapi dunia ini gitu. Kan harusnya kan seperti ini, kan harusnya seperti itu. Padahal saya sudah ngajarin tadi bahwa setiap orang itu beda-beda karakternya. Tuh. Cara dia menghadapi masalah dan tekanan juga berbeda-beda gitu ya. Ada yang senggol bacok, ada yang dipendam dulu, ada yang silent treatment, ada yang intimidasi gitu kan. Ya kalau pasangan berantem kan macam-macam reaksinya ya. Betul. Gitu kan. Ya kan gitu. Ada yang tiba-tiba ngeblok gitu. Tapi ada yang bisa diomongin langsung. Nah, ini reaksinya setiap orang itu berbeda-beda dan itu tugas setiap kita untuk mengenali dan kita menyadari dan mengelolanya gitu ya. Mengelolanya supaya oke, saya nih responnya cenderung begini ya. Yes. Oh iya ya, saya ini blind spotnya saya nih. Yeah. Apakah kita punya hati yang Besar ya. apa ya, hati yang lebar untuk mau Menerima. merefleksikan, ini loh salahnya saya di sini. Yeah. Ini loh sombongnya kamu tuh di sini loh. Ini loh jeleknya kamu di situ. Gitu. Saya pun sampai hari ini pun menyadari gitu ya. Sudah gelarnya S3, sudah doktoral, sudah punya ini itu. Kadang-kadang saya punya pride untuk kayak lu siapa gitu. Cuman saya menyadari itu justru menjadi mental blocknya saya gitu. Nah, siapakah dari diri kita pada malam hari ini ketika mendengar hal ini perlu menyadari gitu. Oh iya ya, saya jeleknya di sini. Sebaliknya tapi justru ada orang-orang rendah diri, Audrey. Oke. Rendah diri yang kayaknya udahlah saya nggak bisa. Pesimis banget. Sudut pandang kacamata hidupnya tuh pesimis banget. Nah, ini yang butuh dibantu untuk dia betul-betul disadarkan dan bantu dia untuk percaya sama diri sendiri supaya dia bisa maju. Begitu. Oke. Dan kayaknya akan sangat indah ya kalau misalnya leader dan tim ini bisa saling mendengarkan, bisa saling menerima feedback dengan baik, dan nanti kita juga akan langsung juga membacakan beberapa tanda tangan yang mungkin semoga menjadi feedback baik ya untuk Anda bertransformasi menjadi sosok yang berespon benar. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir ya, Mas Harmoni. Izin nanti kita akan bacakan beberapa tanda tangan dan juga mungkin pertanyaan. Jadi jangan kemana-mana, smart listeners, tetaplah dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Mari kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Oke, menyambung perbincangan kita yang mungkin belum 100% komplit ya Smart Listeners ya, terkait dengan perubahan dalam tim yang mungkin selalu menghadapi penolakan dan juga kesulitan dalam prosesnya. Kita mau langsung bacakan aja supaya ada contoh nyata untuk kita memberi feedback dan mungkin teman-teman mendengarkan feedback yang baik gitu ya Mas Harmony ya. Aku izin pilih tanda tangan malam hari ini yang sudah masuk dari Ibu Irma yang sudah kami kirimkan ke Mas Harmony. Silakan Mas Harmony. Baiklah, saya ada tanda tangan yang masuk dari Ibu Irma. Terima kasih atas partisipasinya. Saya langsung membacakan aja. Bu Irma ini kekuatannya itu di relasional gitu ya. Bu Irma ini tipikal yang kreatif, banyak ide ya. Justru semakin banyak tantangan gitu ya. Ide-ide untuk memecahkan masalah tersebut tuh semakin banyak ya. Bu Irma ini juga tipikal orang yang biasanya kekuatannya dikoneksi juga, sehingga dan kemampuan komunikasinya ini juga menjadi kekuatan ya gitu ya. Nah, titik kritisnya hati-hati sama emosional ya, sama moodinya. Ini kelihatan memang di asumsi-asumsi yang bisa menghambat diri Anda untuk berkarya gitu ya. Kalau udah tertekan, moodnya nggak bagus, nah itu mempengaruhi produktivitas banget deh. Ya, jadi make sure dalam proses perubahan gitu ya, kenali, sehingga Anda perlu punya teman-teman nih supaya bisa mengelola emosi Anda dan mengingatkan Anda supaya ayo, nggak boleh kayak gitu, dikonfirmasi aja. Nah, akhirnya bisa keluar dari asumsi-asumsi tersebut. Nah, ada lagi Audrey? Oke, kita pilih lagi yang sudah masuk ya Mas Harmony. Kali ini dari yang laki-laki dulu kali ya, Pak Rudi Hartono. Wah, baik, silakan Mas Harmony. Siap. Terima kasih Pak Rudi Hartono sudah berpartisipasi. Nah, kalau Pak Rudi ini tipikal yang praktis, tipikal yang seseorang yang pede, gercep juga. Kalau saya lihat nih gitu ya, saya juga kalau saya lihat cukup punya ambisi gitu ya. Tipikal model-model Pak Rudi seseorang yang kalau misalnya mengerjakan sesuatu nggak suka hal-hal yang terlalu ribet, lebih baik hal-hal yang bisa dieksekusi secara baik gitu, secara praktis dan nggak terlalu banyak kompleksitas. Dan Pak Rudi juga seseorang yang butuh rasa didukung. Nah, ini cukup penting nih, kalau dari tanda tangan kelihatan butuh dukungan, butuh lingkungan yang kuat juga, karena kekuatannya itu justru di practicality, kesetiaan, tapi titik kritisnya justru kalau lingkungannya nggak bagus, ini bisa kebawa tuh. Pokoknya kata kuncinya Pak Rudi ini adalah lingkungan, dukungan. Kalau misalkan bisa terdistraksi juga gitu ya. Kalau misalkan tidak punya goal yang jelas gitu ya Pak Rudi. Nah, itu titik kritis yang perlu diwaspadai. Oke, terima kasih Pak Rudi. Mungkin satu pertanyaan sebelum kita simpulkan ya Mas Harmony. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Septian yang ada di Bogor. Mas Harmony, saya kerja di tim HR ya, kadang suka dilema karena atasan mintanya udah cut off aja mana yang nggak bisa ikut perubahan. Tapi di satu sisi saya melihat teman-teman yang juga mengalami perubahan ini juga butuh waktu gitu ya untuk beradaptasi. Lantas apa yang bisa dilakukan HR nih sebagai orang yang di tengah-tengah? Silakan Mas Harun. Menarik ya, memang HR nih jadi mediator gitu ya. HR nih menjadi guru BK lah ya kalau misalkan di kelas ini ada yang konflik gitu ya. Nah, justru kita sebagai HR, human resource ini perlu mampu untuk memetakan sumber masalahnya di mana gitu ya. Konflik manajemennya di mana dan kebutuhannya apa. Nah, solusi-solusi praktis ini itu tentu beragam ya solusi itu. Tapi tentu paling benar sebagai mediator itu langsung ditemukan ya gitu ya akar permasalahan, dengerin dari satu pihak, dengerin dari pihak yang lainnya juga, dan ketemuin kesepakatannya seperti apa. Simpel itu aja. Nah, cuman untuk strategi untuk mencapai kesepakatan itu yang perlu dikelola, perlu disesuaikan dengan timing yang tepat, bahasa yang tepat juga. Dan tentu saya nggak bisa memberikan solusi yang absolut ya untuk hal ini ya. Cuman kata kuncinya adalah pemetaan itu sendiri. Saya pun sendiri pun dalam memediasi
manajemen ya, Yeah. apalagi perusahaan keluarga yang punya banyak kepentingan, punya dalam proses transformasi pun juga gitu ya. Yes. Kita kan pun sebagai leader pun juga biasanya koar-koar dengan kata-kata yang toksik segala macem gitu kan. Tapi kan gak mungkin kita langsung gak filter, langsung semprot ke anak buah seperti itu. Justru tugasnya HR kan memfilter semua itu, menyampaikannya dengan diplomatis kan gitu. Setuju. Kita kan jadi kayak apa ya, PR-nya public relationnya para manajemen kan Yes. sebetulnya, agar manajemen ini kelihatan nice, kelihatan profesional gitu. Nah tugasnya justru di situ sebagai HR. Tapi tantangannya kita sebagai HR pun juga perlu menyadari bahwa tim itu juga resource dan memihak, dan harus tugas kita membuat tim kita percaya juga bahwa sekapal ini menguntungkan kita semua. Nah ini yang makanya betul-betul saya perlu pakai kata ini ya, Yeah. wisdom gitu. Wisdom, oke. Wisdom gitu untuk berselancar di tengah badai yang tidak menentu, Ya. terutama lagi ngelihat mood tim, melihat mood atasan kita, dan bagaimana kita memfilter, mengkomunikasikannya dengan tim kita yang lain. Ini yang menjadi tantangan ya, gitu. Nah, saya nggak bisa kalau mau ngobrol langsung kayaknya kan lebih Panjang ya. kontekstual ya gitu. Cuman ya itu akan menjadi, ini saya yakin tuh relatable banget sih, Betul. kasus-kasus seperti tadi ya, begitu. Oke, semoga membantu untuk Pak Septian yang ada di Bogor. Semangat untuk tim HR yang mendengarkan kita malam hari ini. So, sebelum kita masuk ke peredaman, Mas Harmoni, boleh dong sedikit closing statement-nya ya. Apa yang mungkin harus dihadapi ketika kita menerima ataupun juga menghadapi perubahan-perubahan yang ada, yang sekarang sangat pesat sekali. Silakan, Mas Harmoni. Oke, baiklah. Jadi saya akan kasih 5 tips praktis gitu ya. Gimana cara jadi leader yang bikin orang itu siap berubah gitu ya. Nah, yang pertama, normalize fear ya. Akui bahwa ketakutan tuh hal yang wajar. Takut itu normal. Oke. Ya. Nah, yang nggak normal kalau misalkan kita tertinggal dan terjebak dalam ketakutan. Oke. Yang kedua adalah create safety, ciptakan ruang buat gagal tanpa dihakimi. Makanya penting untuk one on one, dan menciptakan bahwa proses belajar itu proses yang wajar, dan kita perlu waktu untuk mencapai kompetensi dan keahlian tertentu. Yang ketiga, explain slowly and repeatedly. Otak ini butuh repetisi supaya terbiasa. Sekali lagi, repetisi. Semakin praktis, semakin bisa diulangi. Repetisi ini membuat kita akan semakin ahli. Yang keempat, jangan lupa untuk apresiasi, reward progres sekecil apapun dari tim kita, dari diri kita sendiri pun juga. Ya, apresiasi diri kita. Dan jangan lupa pakai pendekatan-pendekatan yang cocok buat masing-masing tipe-tipe karakter setiap orang. Itu semua dimulai dari pemetaan dan pengenalan yang nggak kelihatan dalam mengelola manusia. Saya siap untuk membantu Anda. Hubungi kami untuk kita bisa memberikan konsultasi supaya Anda menjadi pemimpin yang lebih baik, menjadi versi terbaik dalam diri Anda sendiri masing-masing. Yes, itu dia 5 tips singkat yang mungkin bisa diterapkan perlahan ya. Ingat, semuanya butuh waktu gitu, semua listeners. So, kita sampai di ujung perjumpaan kita, Mas Harmoni, dan seperti biasa kita akan mendengarkan peredaman yang akan langsung dibawakan oleh Mas Harmoni. Silakan, Mas Harmoni. Smart listener, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, sukses, dan sejahtera. Pada malam hari ini, kita menyadari bahwa perubahan itu memang terkesan menakutkan. Perubahan itu memang terkesan tidak nyaman. Tapi percayalah, perubahan itu sesuatu hal yang pasti dan tidak bisa kita hentikan. Jadi perubahan ini bukan cuma soal strategi, tapi kesiapan mental, kesiapan hati, ya. Dan kesiapan itu bisa dibangun, bisa diukur, bisa dikelola, bisa dipersiapkan. Makanya kalau kita mau bertumbuh dan berubah, itu adalah kata kuncinya persiapan dan kesempatan yang datang bersamaan. Kesempatan bisa datang kapan aja, tapi kalau kita nggak siap, kita akan melewatkannya. Jadi persiapkan diri Anda sebaik-baiknya, persiapkan tim Anda, persiapkan diri kita, jadi agar kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi jangan cuma minta tim berubah,
pahami dulu cara mereka mikir, baru aja kita ajak melangkah sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan di awal. Ya, ingat ya, saya ingat dengan lagu Pelaut yang Hebat itu nggak lahir dari laut yang tenang. Ya, pelaut yang hebat tuh lahir dari laut yang kacau balau, penuh dengan badai. So make sure kita mesti percaya bahwa kita pemimpin harus maju, memberikan motivasi, optimisme untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Always right response. Oke, smart listeners, itu dia peredaman yang indah yang mungkin bisa kita pegang ya dalam setiap proses perubahan yang kita tahu situasi dan kondisinya sekarang memang memaksa kita untuk terus beradaptasi, nggak terima alasan-alasan lain gitu ya. Tapi ya itu tadi seperti yang Mas Harmoni katakan, ketika kita bisa menyadari, bisa mengelola dan bisa merespon dengan baik, pastinya perubahan ini bisa mengantarkan kita ke arah yang lebih baik. So thank you so much Mas Harmoni untuk insight-nya pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam Smart Character and Career. Kalau begitu kami pamit, smart listeners. Saya Audrey Juana. Dan saya Dr. Harmoni Ezra. Smart Character. We are life transformer and we are changed to change the world. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setelah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.